Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabirin, Prodi PAIA semester 5 dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Siman Sekaran, Lamongan. Yang saya hormati Bapak Nurdi, MPD, selaku dosen pengampu mata pelajaran Sejarah Pendidikan Islam. Saya di sini akan membuat video pembelajaran tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan tentang pengertian Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama adalah sejarah politik Indonesia, rujuk pada pemerintahan Soekarno yang berlangsung pada 1945 sampai 1964. Selanjutnya pengertian Orde Baru. Sejarah politik yang merujuk pada pemerintahan masa Soeharto yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1998. Langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, saya akan menerangkan tentang kebijakan pendidikan secara umum pada masa Orde Lama. Kementerian Indonesia yang diproklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh putra bangsa Soekarno-Hatta memberikan dampak yang sangat besar bagi pembangunan nasional Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut dengan ikut serta membangun dan memberikan pendidikan agama untuk seluruh bangsa Indonesia. Di antaranya ada juga Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Selanjutnya kita masuk poin yang kedua. Keadaan pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Pendidikan Islam atau pendidikan Islami yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dengan ajaran dan fundamental yang terkandung dalam sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pengertian ini, pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa Orde Lama, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, perkembangan dan pembinaan madrasah. Perkembangan madrasah tak lepas dari peran Departemen Agama sebagai lembaga yang secara politis telah mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus-menerus dari kalangan pengambilan kebijakan. Walau tak lepas dari usaha keras yang dirintis oleh sejumlah tokoh agama seperti Kiai Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Dengan perkembangan politis dan zaman, Departemen Agama secara bertahap terus-menerus mengembangkan program-program peningkatan dan peluasan akses serta peningkatan mutu madrasah. Madrasah sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Selanjutnya, poin yang kedua, perkembangan perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi Islam khususnya terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian
pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, Fakultas Agama UI dipisahkan dan diambil ahli pemerintah. Pada tanggal 26 September 1951, secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, di bawah pengawasan Kementerian Agama. Selanjutnya, poin yang ketiga, pendidikan agama Islam di sekolah umum. Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 Nomor 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 Nomor 20. Sebelumnya ada ketetapan bersama Departemen PKK dan Departemen Agama yang dikeluarkan 20 Januari tahun 1951. Ketetapan itu menegaskan bahwa satu, pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 sekolah rakyat selama 2 jam per minggu. Di lingkungan istimewa, pendidikan agama dapat dimulai dari kelas 1 dan jam pelajarannya boleh ditambah sesuai kebutuhan. Tetapi catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas 4. Nomor 2, di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu. Nomor 3, pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sebanyak 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua dan walinya. Nomor 4, angkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama. Selanjutnya, poin yang keempat, pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Keberadaan pondok pesantren sebelum Indonesia merdeka diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Pada masa kolonialisme, dari pendidikan pondok pesantren lahirlah tokoh-tokoh nasional yang tangguh menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zainal Mustafa, dan lain-lain. Maka dapat dikatakan bahwa masa itu pondok pesantren memberikan kontribusi yang besar bagi terbentuknya Republik Indonesia ini. Kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang pendidikan pada masa Orde Baru. Poin yang pertama adalah makna Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga terjadinya peralihan kepresidenan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie. Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama Islam karena beralihnya pengaruh komunisme ke era pemurnian Pancasila melalui rencana pembangunan nasional berkelanjutan. Sejak tumpahnya peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki fase baru yang diberi
bernama Orde Baru. Orde Baru adalah, dengan demikian Orde Baru bukanlah merupakan golongan tertentu, sebab Orde Baru bukan merupakan pengelompokan fisik. Perubahan Orde Lama sebelum 30 September 1945 menjadi Orde Baru berlangsung mulai kejarnya era erat antara pihak ABRI atau tentara dan gerakan-gerakan pemuda yang disebut Angkatan 1966. Selanjutnya kita masuk poin yang kedua, keberadaan pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia sifat positif, khususnya dalam 2 dekade terakhir. Pada masa pemerintahan Orde Baru, lembaga pendidikan madrasah dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Haluan penyelenggaraan pendidikan koreksi mulai Kitab MPR nomor 20/MPRS 1966 tentang agama. Dengan demikian, sejarah tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari sekolah dasar sampai pemerintah dan rakyat guna membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan etos dan semangat tersebut, kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya sehingga memperoleh tempat yang kuat dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, keberhasilan pendidikan pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan yang didapat. Pemerintah juga memfasilitasi penyebaran dai daerah terpencil dan lahan transmigrasi, mengadakan MTQ, peringatan Hari Besar Islam di Masjid Istiqlal, mencatat dan menyebarkan mushaf Al-Quran dan buku agama Islam yang kemudian diberikan ke masjid atau perpustakaan Islam. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam. Jenis-jenis pendidikan Islam pada masa Orde Baru: 1. Pesantren klasik. 2. Madrasah diniyah. 3. Madrasah swasta. 4. Madrasah ibtidaiyah negeri. 5. Suatu percobaan baru telah ditambahkan pada masa ibtidaiyah negeri. 6. Pendidikan teologi agama tertinggi dan tingkatan universitas diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN. Pendidikan agama menempati kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan Islam seutuhnya. Hal ini mudah dimengerti karena bangsa Indonesia yang beragama tidak dapat melepaskan agamanya dari aktivitas pendidikan yang dilakukannya. Selanjutnya, poin yang kelima, organisasi agama dan perannya dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Nomor 1 adalah Muhammadiyah. Peran Muhammadiyah dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, diantaranya Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Nomor 2, Nahdlatul Ulama. Peran Nahdlatul Ulama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dengan mendirikan madrasah dan sekolah dengan memiliki karakter yang khusus,
adalah Kiai Soleh Hasan. Tidak banyak yang mau mewakafkan diri untuk pendidikan. Katanya dalam kesempatan pembukaan rapat pada pertengahan Oktober 2003, dari 73 perguruan tinggi NU yang berada di bawah APTINO diharapkan bisa meningkatkan citra NU di bidang pendidikan. Ketiga, OSIS. Yang keempat, Al-Irsyad. Yang kelima, Jami Al-Qadim. Yang keenam, Ahli Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Dalam pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia berusaha membangun dan mengembangkan pendidikan semaksimal mungkin. Meskipun Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaannya dan sedang menghadapi revolusi fisik, pemerintah sudah membenah diri, terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital dan menentukan. Untuk itu dibentuklah kementerian-kementerian pengajaran dan kebudayaan, dan kementerian tersebut maka diadakanlah berbagai usaha dalam mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikannya dengan keadaan yang baru. Pendidikan Islam menempati kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini mudah dimengerti karena bangsa Indonesia yang beragama tidak dapat melepaskan agamanya dari aktivitas pendidikan yang dilakukannya. Untuk mengembangkan dan Islam harus mempunyai lembaga-lembaga pendidikan hingga menjadi bahan syukur tempat persiapan generasi baru, sehingga pendidikan Islam harus mampu memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Terima kasih sudah menonton video saya tentang pendidikan Islam pada masa Orde Lama dan Orde Baru.